Di sini saya akan membahas sebenarnya tentang perdebatan yang telah terjadi beberapa jam lalu antara Pak MYM dan seseorang yang bernama Paul Zhang. Siapa Paul Zhang saya tidak tahu, tapi saya kenal Pak MYM. Perdebatan itu sudah lihat di YouTube seperti ditampilkan di layar saya ini tentang apa itu logika. Jadi ini sebenarnya perdebatan yang merupakan lanjutan dari perdebatan-perdebatan sebelumnya antara kedua orang ini. Dan bahkan di grupnya MYM, tempat beliau posting pengumuman akan perdebatan tersebut, sudah ada perdebatan-perdebatan juga di sana. Mungkin saat ini saya belum akan membahas tentang, tidak akan membahas tentang perdebatan itu secara detail. Mungkin lain kali, karena saya belum terlalu simak secara detail juga. Saya akan membahas secara umum saja saat ini. Satu hal yang menarik untuk diperhatikan dari debat-debat seperti ini adalah debat-debat seperti yang dilakukan oleh Pak MYM dan dan di dalam grup itu terkait logika. Orang tidak memperhatikan, atau mungkin orang tidak menyadari, atau bahkan mungkin orang tidak tahu bahwa kata itu merupakan tanda, simbol yang merujuk pada sesuatu. Jadi kalau kata itu diucapkan, itulah simbol bunyi yang merupakan simbol dari sesuatu, artinya merujuk pada sesuatu. Kalau kata itu ditulis, maka itu simbol-simbol tertulis yang digunakan untuk merujuk pada sesuatu. Jadi sebuah kata misalnya boleh jadi digunakan oleh orang berbeda untuk merujuk pada hal yang berbeda. Namun dalam diskusi-diskusi seperti ini, orang tidak memperhatikan hal itu. Orang kurang kritis. Gitu. Coba lihat saja di diskusi di tempatnya Pak MYM. Orang sepertinya tidak memperhatikan sama sekali bahwa kata itu adalah kata itu adalah simbol, dan bahwa yang lebih penting dari kata adalah apa yang berada di balik kata-kata tersebut. Jadi dua orang boleh menggunakan kata logika, 2-3 orang boleh menggunakan kata logika, tapi apakah mereka sedang berbicara hal yang sama? Apakah kata yang mereka gunakan itu, yang sama itu, sedang merujuk pada hal yang sama? Belum tentu. Seperti di sini dilihat pada perdebatan antara Pak MYM dan Pak Zhang di sini, sama-sama menggunakan logika. Maksud saya sama-sama menggunakan kata logika. Tapi apakah yang dirujuk sama? Saya dengarnya beberapa menit saja, tapi jelas bahwa mereka tidak sedang berbicara tentang hal yang sama. Dengan kata lain, sebenarnya mereka kalau sedang menggunakan kata logika untuk merujuk pada hal yang berbeda, lalu mereka mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan A. Mereka tidak setuju bukan dengan pandangan A-nya sendiri, tapi mereka tidak setuju tentang pandangannya atau pandangannya sendiri gitu, tentang pandangan A. Jadi dia mengasumsikan bahwa A menggunakan kata logika sesuai dengan sama dengan definisi yang dia pakai, lalu dia merasa bahwa ya saya tidak setuju dengan hal seperti itu. Padahal bukan, dia tidak setujunya dengan hal, dia sedang bermimpi, sedang berhalusinasi gitu. Bahwa dia sedang tidak setuju dengan orang lain, padahal sebenarnya dia tidak setuju dengan pandangannya sendiri tentang apa yang orang lain katakan, bukan tentang apa yang orang lain katakan sendiri. Itu sangat jelas dari perdebatan dengan antara Pak MYM dan Paul Zhang. Sebenarnya tidak masalah juga, seperti saya sudah katakan berulang-ulang ya. Sebenarnya tidak masalah orang mau mendefinisikan satu istilah itu sebagai apa saja, itu hak orang, itu tidak masalah, itu orang punya hak. Jadi Pak MYM mau mendefinisikan logika sesuai dengan yang dia gunakan saat ini atau saat itu, ya itu tidak masalah. Pak Zhang mau menggunakan logika dengan definisi seperti yang dia
gunakan saat debat, it's okay juga, itu tidak ada masalah, tidak perlu diperdebatkan. Yang lebih penting dari itu adalah apa yang berada di balik istilah itu, apa yang dirujuk oleh istilah tersebut. Dan seringkali dalam debat itu orang tidak berpikir seperti itu. Dalam perdebatan antara Pak MIM dengan Zhang, saya sebenarnya bukan hanya dalam perdebatan itu ya, tapi saya menggunakan kata logika sebenarnya sesuai dengan yang digunakan. Kalau tidak dibilang sama ya, mungkin kalau tidak bisa dibilang begitu, mirip dengan yang digunakan oleh Pak MIM. Mungkin sama juga, tapi saya belum perhatikan secara benar apa yang dikatakan. Mirip dengan makna yang digunakan oleh Pak MIM gitu. Jadi, tapi sebenarnya masalahnya adalah, menurut saya, kelemahan dari Pak MIM adalah dia tidak bisa membawa si Paul Zhang itu untuk memahami bahwa kata itu adalah simbol, dan orang itu menggunakan kata itu atau menggunakan simbol itu untuk merujuk kata yang sama, misalnya bisa menggunakan kata yang sama untuk merujuk kepada hal yang berbeda. Seperti dalam contoh tadi, si Paul Zhang menggunakan kata logika lebih untuk merujuk kepada cara orang-orang itu menyusun fakta-fakta gitu, atau hal-hal apa yang penting menurut suku bangsa tertentu atau suku-suku tertentu. Bukan suku ya, tapi ya suku juga, karena tadi dia ngomong orang Cina, orang Ibrani, orang Yahudi, tapi tidak menyentuh apa yang dikatakan oleh MIM. Oke, ini saya belum dengar semua perdebatannya apakah pada akhirnya si Zhang itu membahas apa yang dibicarakan oleh Pak MIM. Saya tidak tahu, tapi pada awalnya tampaknya dia ngomongnya ke arah lain, dan Pak MIM ngomong tentang hal yang lain. Sama-sama kata logika, the same. Tapi makna yang digunakan atau hal yang dirujuk oleh kata tersebut berbeda gitu untuk kedua orang ini. Mungkin saya kasih contoh ya, misalnya oke lah, misalnya saya menggunakan kata anjing untuk merujuk kepada misalnya kepada hewan piaraan yang menggonggong. Kemudian ada si Tony atau siapa begitu ya, namanya Tony lah ya, dia menggunakan kata anjing untuk merujuk kepada hewan yang memiliki belalai. Tidak masalah, tiap orang punya hak menggunakan kata itu untuk merujuk pada apapun itu ya. Dalam perdebatan misalnya saya dan Tony berdebat, saya bilang anjing itu tidak punya belalai. Terus Tony mati-matian, kamu salah, anjing itu memiliki belalai. Saya terus lagi, tidak bisa, anjing itu menggigit orang, dia tinggal dalam rumah gitu. Terus bilang tidak, anjing itu dia hidup di mana namanya, dia hidup di hutan. Ya, saya dan Tony menggunakan kata yang sama, tapi hal yang dirujuk oleh kata tersebut berbeda sama sekali. Dan seringkali dalam hal seperti ini terjadi perdebatan yang sangat tidak produktif, dan malah mungkin tidak sehat, karena bisa menyebabkan orang saling berkelahi satu dengan yang lain ya, bisa jadi. Itu bisa terjadi seperti itu. Ini yang masalah dengan perdebatan seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi orang berbeda pendapat tentang hal yang berbeda. Memang halnya sudah berbeda, memang pasti berbeda lah pendapatnya gitu. Bagaimana diharapkan punya pendapat yang sama, hal yang dibahas saja berbeda. Kadang-kadang saya bukan bosan ya, tapi kadang-kadang saya pikir ada yang tidak beres dalam diskusi seperti ini. Saya kadang-kadang saya seringkali sudah malas untuk berdebat gitu dengan, kalau
orang dengan gaya seperti itu gitu. Jadi harus ada dulu penyamaan persepsi gitu. Dia mau debat misalnya, oke lah, mau didebat itu apa, mau didebat itu pandangan Pak MYM atau yang debat itu pandangan Paul Zhang. Dan kalau saya tidak peduli ya, makanya kalau Paul Zhang memang misalnya Paul Zhang boleh bebas mendefinisikan logika sesuai dengan apa yang dia mau, jadi sebagai pola pikir orang dari suku tertentu misalnya, atau pola pikir orang, ya terserah dia, itu hak dia. Cuma apakah saya akan memperdebatkan itu kan? Saya bisa saja saya setuju dengan dia, atau mungkin Pak MM juga setuju dengan dia gitu, bahwa orang Cina berpikirnya seperti ini, orang Yahudi seperti ini. Bisa jadi setuju, itu tidak jadi perdebatan. Tapi yang menjadi perdebatan adalah yang ingin didebat oleh Pak MM adalah ya apakah logika dalam definisi yang dia gunakan atau hal yang dirujuk oleh kata logika pada saat dia menggunakan itu hanya berlaku pada suku tertentu misalnya, atau berlaku secara berbeda pada suku yang berbeda gitu. Itu yang jadi perdebatan. Saya pikir sejak awal itu harus ditekankan dalam perdebatan seperti ini. Ya, jadi walaupun saya setuju dengan Pak MYM atau sepandangan dengan Pak MYM tentang definisi logika, ya, mungkin tidak 100% tapi mirip-mirip lah ya. Orang harus diajar dulu bahwa ya, maksud saya diajar untuk lebih kritis, bahwa kalaupun kita menggunakan satu istilah yang sama gitu, hal yang dirujuk oleh istilah yang kita gunakan itu berbeda. Bisa, makanya tidak harus berbeda, tapi bisa berbeda. Jadi hal seperti itu harus diselesaikan sejak awal. Saya punya cerita menarik tuh terkait hal seperti ini, terkait hal definisi seperti ini. Sekitar 10 tahun yang lalu ya, saya mengikuti pelatihan 10 atau 20 tahun yang lalu. 2000 berapa ya? 2006, berarti 16. Oke, belasan tahun yang lalu, belum sampai 20. Saya mengikuti sebuah pelatihan yang diadakan oleh sebuah lembaga internasional. Dan pelatihan tersebut sebenarnya pelatihan yang mengajarkan tentang sebuah konsep besar dalam organisasi tersebut, konsep dalam sistem kerja organisasi tersebut. Nah, dan yang hadir yang menjadi pelatih saat itu adalah seorang filsuf. Nah, paling tidak dia mengaku demikian. Ya, filsuf yang tinggal di Austria. Ya. Waktu itu saya dan beberapa orang bertanya tentang definisi dari istilah-istilah utama yang digunakan di dalam sistem tersebut gitu. Namun yang dia jawab adalah, dia bilang, oh, definisi itu tidak penting, katanya seperti itu. Definisi tidak penting. Jadi ya, dia bilang sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari lah ya, katanya. Cinta itu orang tidak pernah mendefinisikan cinta, tapi semua kita tahu apa arti kata cinta gitu. Oke lah ya, kalau dalam kehidupan sehari mungkin itu benar ya, mungkin. Saya tidak mau bilang pasti juga, bisa jadi. Pada saat orang mendengar kata cinta, orang sudah tahu artinya. Tapi ini masalahnya bukan kehidupan sehari-hari. Anda sementara membahas filosofi dari organisasi, dari lembaga gitu. Dan memang setelah itu sang filsuf ini tidak pernah di-hire lagi, tidak pernah diminta jasanya lagi untuk menyediakan pelatihan gitu. Entah kenapa saya juga tidak tahu. Dan lebih menariknya lagi, sistem yang tidak jelas definisinya seperti itu artinya tidak bekerja juga, tidak berhasil dilaksanakan juga gitu. Oke. Itu pengalaman tentang definisi. Jadi intinya kembali, kita harus berpikir lebih kritis lah ya.
Dan caranya adalah pada saat kita berdebat dengan orang lain, kita harus paham bahwa kita dan lawan kita boleh menggunakan satu istilah yang sama. Tapi apa yang dirujuk oleh istilah tersebut bisa berbeda. Saya bisa merujuknya pada satu hal, lawan saya bisa merujuknya kepada hal yang lain. Itu bisa terjadi. Dan itu harus diperhatikan sejak awal. Sehingga sejak awal kita sudah setuju misalnya, apakah kita akan perdebatkan hal yang dirujuk oleh istilah tersebut dalam pandangan saya, atau hal yang dirujuk oleh istilah tersebut dalam pandangan dia. Itu harus disetujui. Nah, itu harus ada persetujuan dulu. Oke lah, dalam perdebatan mungkin hal seperti itu terlalu idealis ya, bisa jadi terlalu idealis. Tapi at least ya, sejak awal itu, kalaupun lawan kita tidak bisa mengikuti itu, sejak awal kita harus tekankan itu. Dan saya pikir Pak MIM bisa lebih baik dari perdebatannya yang tadi gitu, bahwa dia bisa tekankan hal itu gitu, bahwa istilah adalah simbol yang merujuk pada sesuatu. Jadi saya bisa menggunakannya dengan merujuk pada A, dia bisa menggunakan merujuk pada B. Lu mau debat yang mana? Karena bisa jadi saya setuju dengan kamu, tapi kamu tidak setuju dengan saya. Itu bisa jadi seperti itu, atau sebaliknya. Ya, hal seperti itu belum terjadi mainstream, dan kita banyak melihat hal-hal yang aneh itu dalam debat. Saya pikir itu yang saya mau katakan. Teman-teman, kalau ada yang mau bertanya atau yang mau marah-marah silakan, yang mau komentar silakan, maki-maki juga tidak apa-apa. Oke, beta pikir mungkin beta cabut dulu. Semalam jam 1